Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah rela dibenci dunia. Ayat bacaan kita terambil dari Yohanes 15 ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yohanes 15 ayat 18. Saudara, kita tahu dan kita melihat dan dapat kita rasakan bagaimana orang-orang sangat membenci kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka mereka belak-belakan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak masuk surga. Karena itu saudara, menderita bagi Kristus berarti harus siap dan rela bila dunia membenci dan menolak kita. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari, sebab dunia telah lebih dahulu membenci Kristus daripada kita. Nah, oleh karena itu janganlah merasa heran jika selama hidup di dunia ini banyak orang Kristen yang harus mengalami tekanan, perlakuan yang tidak adil, baik itu di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat. Orang dunia membenci kita oleh karena nama Yesus dan tidak mengenal Bapa yang telah mengutus Dia. Di akhir zaman ini saudara, banyak orang menyangka bahwa menganiaya pengikut Kristus adalah wujud dari ibadah. Seperti ada tertulis dalam Yohanes 16 ayat 2 dikatakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Di tengah tantangan yang berat ini, haruskah kita takut? Haruskah kita tawar hati dan bersifat niat meninggalkan Kristus? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 10 saudara, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Rasul Petrus juga menguatkan, dia juga berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Apapun keadaannya, kita harus tetap setia mengiring Kristus sampai akhir hayat kita, saudara. Sebab kita tidak berjuang di dunia ini sendirian. Sebab 1 Petrus 9 ayat 10 dikatakan, semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi saudara, penderitaan yang kita alami bukan karena kita sendiri, tapi kita melihat di seluruh dunia, bahkan mungkin di bangsa ini saudara. Di desa, di kota, penderitaan, aniaya, larangan beribadah, dibenci, ditolak, diolok. Itu sudah menjadi bagian orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Jadi kita tidak merasa bahwa kita sendiri yang merasakannya, tapi kita melihat saudara-saudara kita yang lain juga mengalami penderitaan yang sama, yaitu mereka harus menerima hinaan, ocehan, bahkan kadang menerima banyak tekanan-tekanan di dalam kehidupan mereka ketika mereka mengikut Tuhan. Tuhan Yesus juga telah memberikan Roh Kudus. Dialah yang akan menyertai dan menolong kita dalam mengemban tugas sebagai pemberita Injil dan saksi-saksinya di tengah dunia ini. Mari belajar dari kisah hidup Paulus yang setia melayani Tuhan sampai garis akhir hidupnya. Saudara, bagaimana dengan kita pagi hari ini? Apakah hari-hari ini kita sedang dianiaya, kita diolok, kita dibenci? Mungkin di lingkungan kita dikucilkan. Mungkin tempat pekerjaan, mungkin di sekolah, mungkin di kampus, mungkin dimanapun kita berada, kita dibenci oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Saudara, saya katakan pagi hari ini,
tetap kuatkan hatimu bahwa Tuhan pasti menolongmu dan menyertaimu sehingga engkau kuat menanggung segala penderitaan itu dan engkau mengalami kemenangan dalam Kristus. Sebab Roh Kudus telah diberikan atas kita untuk menguatkan, menolong dan memberikan kita kemampuan untuk kita memiliki kasih Kristus sehingga kita mengampuni orang yang menganiaya, mengolok, bahkan menghina, bahkan memberikan tekanan dalam kehidupan kita. Tetap teguh dalam Kristus saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupanmu. Karena dalam nama Yesus saja ada keselamatan, ada jalan ke rumah Bapa di surga. Karena itu saudara, pagi hari ini tetap berteguh imanmu, tetap kuat hatimu untuk tetap percaya hanya Yesus saja Tuhan di dalam hidupmu. Saudara, Matius 10 ayat 22 dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman pagi hari ini. Tuhan, kami tahu tantangan banyak kami alami sebagai kami pengikut Tuhan, tapi kami mau tetap berkata, sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Kuatkan, teguhkan hati kami, biar Roh-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami tetap bertahan sampai akhir, menutup mata. Kami tetap percaya dan kami tetap ada dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat, tetap setia. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.